Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pembelajar, kembali lagi bersama saya di podcast Sang Pembelajar. Kali ini saya akan berbagi tips dengan kawan-kawan semua tentang bagaimana seharusnya belajar atau tips belajar di kampus. Tentu belajar di kampus adalah satu hal yang cukup berbeda caranya ketika berbeda dengan ketika kita masih berada di bangku sekolah dasar atau sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas. Karena di kampus kita dituntut menjadi seorang yang mandiri. Kita tidak lagi anak kecil yang selalu disuguhi dan selalu dicekoki ilmu pengetahuan. Kita harus benar-benar mandiri. Kita tidak bisa hanya mengandalkan dosen semata. Kita juga harus lebih banyak mencari materi-materi perkuliahan itu secara mandiri ataupun dengan kawan-kawan kita. Baiklah, langsung saja. Tips yang pertama tentang belajar di kampus yaitu perbaiki niat terlebih dahulu. Kita tahu bahwasanya niat ini selalu menjadi hal yang utama. Dia menjadi strong why, dia menjadi alasan yang kuat mengapa kita harus belajar. Kita tahu bahwasanya dengan belajar niat kita dengan belajar ini kita menghapus kebodohan. Niat kita belajar ini adalah kita menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kita tahu bahwasanya segala amal perbuatan itu dilandasi dengan niatnya. Innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu dilandasi dengan niat dan setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Tentu saja niat di sini ketika kita kuliah seperti yang disebutkan di depan tadi yaitu untuk menghapus kebodohan, kemudian untuk membanggakan orang tua, kemudian juga mengejar mimpi-mimpi kita, dan juga tadi adalah menjalankan perintah sebagai seorang muslim. Thalabul ilmi fairidotun ala kulli muslimin. Karena mencari ilmu itu sungguhnya adalah kewajiban bagi seorang muslim. Tips yang kedua adalah membuat target tahunan, bulanan, dan juga harian. Contoh saja misalkan target harian harus membaca 20 halaman dari satu buku. Kemudian target bulanan misalkan menghatamkan Al-Quran. Jadi dalam satu hari harus membaca 1 juz Al-Quran sehingga dalam 1 bulan bisa selesai. Kemudian target semester misalkan mendapatkan nilai A misalkan. Nilainya cum laude dari seluruh mata kuliah. Kemudian misalkan target tahunan menulis 5 artikel tentang pendidikan atau 5 artikel tentang teknik dan lain sebagainya. Jadi dengan target-target itu kita tulis semuanya, kita tempel di meja belajar kita tempel di samping tempat tidur kita sehingga ketika kita akan tidur, ketika kita bangun dari tidur, kita bisa tahu apa target-target harian kita, apa target mingguan kita, target bulanan, semester, bahkan target-target tahunan kita. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga, setelah membuat target, maka yang perlu dilaksanakan tentu saja adalah konsisten atau istiqomah. Jadi seberapa kuat kita konsisten dalam menjalankan target-target tadi, baik yang harian, mingguan, bulanan, sampai yang tahunan. Kita bisa memberikan reward atau penghargaan kepada diri kita sendiri ketika target itu tercapai. Misalkan kalau dalam 1 bulan saya bisa menghatamkan Al-Quran, maka saya akan misalkan berjalan-jalan di alun-alun kota, atau misalkan saya akan mengunjungi tempat bersejarah dan lain-lain. Kemudian juga kita juga memberikan hukuman ketika target itu misalkan tidak tercapai. Contoh misalkan tadi dalam misalkan ketika
Satu hari kita menargetkan misalkan belajar harus 3 jam, ternyata kita hanya belajar 1,5 jam, maka misalkan kita menentukan oke, dalam 1 minggu uang jajan dipotong misalkan Rp5.000. Itu contoh, bisa dibuat penghargaan atau hukuman-hukuman yang lain-lain. Oke, masuk ke tips yang keempat, yaitu jangan lupa untuk meminta restu orang tua. Kita tahu bahwasannya ridho orang tua ini adalah yang utama bagi seorang muslim. Ya, sesuai dengan hadis Nabi, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan atau kerelaan Allah itu berada pada keridhaan orang tua, dan juga murkanya Allah itu terdapat pada murkanya kedua orang tua. Maka sudah semestinya, sudah seharusnya kita sebagai seorang anak, kita meminta kerelaan atau meminta restu dari kedua orang tua kita. Jadi ketika kita akan belajar, ketika akan masuk ke kuliah, ketika kita akan merantau, kita meminta doa mereka. Ya, kita mohon kepada beliau berdua supaya mendoakan kita diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas, dalam melaksanakan perkuliahan. Kemudian juga dalam keseharian, dalam seminggu misalkan kita minimal kita hubungi orang tua, kita telepon, kita tanyakan kabar mereka. Kalau bisa mungkin setiap hari, setiap pagi, setiap sore mungkin. Ya, itu harus kita lakukan, gitu kan. Jangan mentang-mentang ketika kita sudah mahasiswa, kita sudah merasa dewasa, kemudian kita juga jauh dari orang tua, akhirnya kita lupa dengan orang tua. Kita lebih banyak nongkrong dengan teman kita lebih sering mengurus tugas-tugas kita daripada ya sekedar say hello, menyapa orang tua kita. Jangan sampai gitu. Kemudian juga kita tentu saja harus mendoakan mereka berdua supaya ada ya sejajar lah, ada usaha dari orang tua, juga ada usaha dari kita. Jangan sampai orang tua sudah mati-matian, kita sendiri tidak ada usaha-usaha, ya tidak hanya yang lahiriah, tidak hanya belajar bersungguh-sungguh, tapi juga dalam doa kita, ibadah kita, tahajud kita, bacaan Quran kita, seperti itu. Oke, tips yang kelima tentang belajar di kampus yaitu sholatlah berjamaah pada tepat waktu. Nah, tentu saja ini bagi seluruh kita, terutama bagi kaum laki-laki, kita disunnahkan, sunnah muakkad untuk melaksanakan sholat jamaah ini di masjid. Ya, kita usahakan, kita bertekad kuat supaya setiap sholat 5 waktu itu kita bisa laksanakan berjamaah tepat waktu dan di masjid. Ya, kalau kata Gus Isyrokun Najah, itu beliau kala itu adalah guru saya, Al Ali. Beliau menyatakan bahwasanya sholatul jamaah min asbabil futuh, yaitu sholat berjamaah itu adalah salah satu sebab terbukanya pintu-pintu keberkahan. Ya, maka ketika kita sedang tersandung masalah, kita sedang ada problematika dalam kehidupan kita, entah itu masalah hubungan kita dengan dosen, dengan teman, dengan tugas-tugas kita dan lain sebagainya, maka kita selain kita berusaha secara lahiriah, kita juga kembalikan semua itu, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala juga melalui dengan sholat itu. Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, memintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya, itu pesan Allah di dalam Al-Qur'an. Yang selanjutnya, yang keenam, tipsnya adalah mengatur waktu belajar dan organisasi. Tentu saja ketika kita belajar di kampus, kita tidak melulu hanya masuk ke ruang kelas, pulang, mengerjakan tugas, esok kembali lagi seperti itu dalam keseharian. Saya kira tidak seperti itu. Itu kurang, ya kan? Jadi ada yang kurang warna-warni kehidupan kita di dalam kampus. Nah, untuk mengisi itu semua, maka kita perlu adanya ikut dalam sebuah organisasi, entah itu organisasi sosial, organisasi pergerakan, organisasi yang dakwah, dan lain-lain sebagainya.
atau organisasi hobi-hobi itu juga memungkinkan untuk kita ikuti, ya kan? Karena sungguhnya ketika kita kuliah itu ada banyak sekali waktu luang. Itu kan kita tahu mungkin satu hari kita hanya masuk kuliah misalkan dari jam 7 pagi sampai jam 12 contoh. Di luar itu kita kosong, misalkan ba'da duhur sampai malam sampai esok kembali kosong misalkan. Nah, itu kan kita, kalau kita tidak bisa memanage waktu kosong itu dengan baik, maka kita akan ya tertindas. Waktu itu akan hilang dengan percuma. Gitu. Ya, yang banyak fenomena yang saya perhatikan adalah kita mahasiswa itu sukanya ketika pulang kuliah ke warung kopi, mengerjakan hal-hal yang kurang bermanfaat, memperbanyak main game, wifi yang tidak jelas, tidak mengerjakan tugas, tidak melakukan hal-hal yang produktif misalkan. Nah, itu tentu sangat ya percuma lah, sangat sia-sia kayak gitu kan waktu yang kita miliki. Ya, contoh saja saya sendiri ketika semester 1 saya mengikuti yang namanya organisasi Hay'ah Tahfidz Quran, yaitu organisasi penghafal Al-Quran di kampus. Saya fokus untuk di situ selama 1 tahun, tentu sampai akhir studi saya. Kemudian di semester 3 saya bergabung dengan organisasi pergerakan ekstra kampus, yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah kala itu di semester 3. Kemudian juga saya ikut bergabung ke dalam HMJ atau Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, di mana saya diamanahi waktu itu menjadi bagian sekretaris kala itu. Kemudian saya juga menjadi musyrif di Mahadun Amil Al-Ali, menjadi anggota dan pengurus di Jamiah Dakwah wal Fanal Islami Mahadun Amil Al-Ali. Ya, jadi dengan begitu padatnya kegiatan organisasi, kita harus pintar-pintar mengatur waktu, kapan saya harus mengerjakan tugas, kapan saya harus misalkan bertemu dengan dosen, kapan saya harus masuk kuliah, kapan saya juga harus mengerjakan tugas-tugas organisasi itu. Kemudian intinya jangan sampai kita itu terlalu memaksakan diri untuk mengikuti semua organisasi. Yang ini kita ikut, yang itu kita ikut, teman kita ikut. Jangan sampai. Kita harus memperhatikan fisik kita misalkan. Kuat nggak? Saya kira-kira dalam 1 hari memiliki kegiatan pagi harus kuliah, sore masuk ke HMJ, nanti malam masih harus ngurus santri misalkan. Kuat nggak kira-kira? Fisik saya kuat nggak? Ya, mental saya kuat nggak? Ya, saya bisa ngatur waktu saya nggak? Nah, kalau tidak, ya kita pilih prioritas. Mungkin kayak kita fokus di 1 organisasi atau mungkin 2 organisasi. Cukup kita ikuti itu dari awal masuk misalkan sampai nanti selesai. Bahkan nanti bisa berkontribusi ketika setelah selesai belajar di kampus. Ketika menjadi alumni, kita memberikan kontribusi lebih kepada organisasi yang pernah kita ikuti sebelumnya. Karena kita tahu ada 1 makalah dalam bahasa Arab, yaitu al-waktu kasayf in lam taqta'hu qata'aka. Ya, waktu itu bagaikan pedang. Kalau kita tidak mampu mengaturnya dengan baik, maka waktu itu yang akan menggilas kita. Waktu itu ya akan terbuang percuma. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-7 adalah hendaknya kita mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang positif. Kan kita usahakan misalkan tiap hari kita ya mendengarkan pengajian, mendengarkan video motivasi dari para motivator dunia atau motivator Indonesia misalkan. Kemudian juga kita membaca buku-buku yang ya membangkitkan produktivitas kita dalam kesehariannya. Ya, jangan sampai kita itu hari-hari kita diisi dengan hal-hal yang negatif, lebih banyak hal-hal negatif. Karena kita banyak waktu kosong, kita tidak isi dengan hal-hal positif, akhirnya tergilas itu dengan keburukan, gitu kan. Ada yang menyatakan bahwasanya sibukkanlah dirimu dengan kebaikan sebelum keburukan dan kejahatan merenggut waktu-waktu berhargamu. Ya, jadi semacam itu. Saya akan menyebutkan 1 hadis Nabi. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibai faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil wa kana ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul
idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memegang kedua pundak saya seraya bersabda, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang yang asing atau seorang pengembara. Ibnu Umar berkata, jika kamu berada di sore hari, jangan tunggu hingga pagi hari. Dan jika kamu berada di pagi hari, jangan sampai engkau tunggu hingga sore hari. Gunakanlah waktu kesehatanmu untuk persiapan saat sakitmu. Dan pergunakanlah waktu hidupmu ini sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Bukhari. Yang tips selanjutnya, tips yang terakhir, yaitu buatlah kelompok diskusi. Ya, di kampus ini kita tentu saja akan menemui banyak tugas-tugas kelompok. Nah, kemudian juga selain tugas kelompok juga ada tugas-tugas pribadi yang mungkin saja kita sebagai seorang pribadi kurang memiliki pengetahuan atau kemampuan dalam mengerjakan tugas itu. Nah, tidak ada salahnya ketika kita berdiskusi, kita meminta bantuan teman-teman kita untuk memberikan sumbangsihnya. Kita seharusnya seperti apa? Kita bisa bertanya kepada mereka, kita bisa berkonsultasi kepada mereka apa yang seharusnya kita lakukan misalkan dalam mengerjakan tugas. Ini tidak hanya diskusi dalam pelajaran saja, tapi mungkin juga dalam organisasi, dalam problematika kehidupan lainnya itu juga bisa kita laksanakan, gitu kan? Jadi saran saya bagi yang punya kecerdasan yang lebih, kecepatan menangkap ilmu yang lebih, hendaknya di-share lah. Jadi jangan pelit-pelit membagikan ilmu itu, karena sesungguhnya ketika kita membagikan ilmu itu, maka pemahaman kita akan ilmu tersebut maka semakin bertambah. Tidak sebaliknya, beda dengan misalkan harta kita keluarkan, harta itu berkurang. Tetapi ketika ilmu itu kita bagikan, kita share kepada orang lain, maka sesungguhnya pemahaman kita akan semakin bertambah. Itulah kelebihan ilmu daripada harta. Maka itulah ada 8 tips dari saya tentang bagaimana kita seharusnya belajar di kampus. Ini bisa untuk S1, S2, mungkin sampai S3 juga. Saya fokus untuk tingkat sarjana. Begitu. Jadi kita pada intinya kita harus senantiasa dan terus-menerus untuk belajar dimanapun kita berada. Tidak hanya di kampus, di luar kampus pun kita harus tetap belajar kepada siapa saja, juga tentang apa saja. Pada akhirnya semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang tidak menyanyiakan amanah jasad ini selama hidup, tidak menyanyiakan waktu yang telah diberikan kepada kita. Man isdada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah petunjuk Allah kepadanya, maka sesungguhnya tidak bertambah apapun kecuali semakin jauhnya diri dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Maka itu saja tips dari saya. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan di kampus, di luar kampus, dan di berbagai forum-forum lainnya bermanfaat bagi diri kita, bisa kita amalkan dan bisa menjadi wasilah kita untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'a'in la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa min haula'il arba'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil ardi hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Sang Pembelajar, learn, discuss, and share knowledges.